Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, berjumpa kembali dengan Bu Maida. Anak-anak, kita sudah lama tidak bertemu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Maida selalu berharap kalian sehat. Nah, hari ini kita akan belajar materi pada kelas 1, yaitu tema 1, subtema 3, yaitu tentang aku merawat tubuhku. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan supaya mendapat kebarokahan. Begitu ya. Berdoa dimulai. Angkat tangan, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mencari ilmu 1. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah perkaraku, lepaskan ikatan dari lisanku, agar mereka mengerti ucapanku. Doa mencari ilmu 2. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Doa mencari ilmu 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya. Doa mencari ilmu 4. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan pengamalan yang Engkau terima di sisimu. Doa mohon ilham yang benar. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham yang benar dan jauhkan aku dari jeleknya diriku. Amin.
Sebelum kita melanjutkan materi, seperti biasanya Bu Maida akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan pembuatan finger painting dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Anak-anak, marilah kita masuk pada materi kita yang pertama. Tubuh harus kita rawat agar tubuh kita selalu sehat. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tubuh yang sehat akan membuat kita menjadi semangat, sedangkan tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Kita harus merawat kesehatan tubuh kita sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang marilah kita cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa dalam telapak tangan kita banyak sekali kuman-kuman yang bisa hidup. Kuman bisa hidup di sela-sela jari, di ujung-ujung jari, di bagian jari sekalipun, dan ada di mana-mana. Lalu bagaimana cara mengusir kuman-kuman agar bisa hilang dari tubuh kita? Kita bisa mengusir kuman-kuman dengan cara merawat dan menjaga kebersihan diri. Banyak kegiatan yang bisa membuat tangan kita menjadi kotor. Lalu yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan tangan agar kuman-kuman tidak menempel pada tangan kita. Sekarang cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita bisa membuat gambar atau lukisan yang terbuat dari tangan kita. Nah, tugasmu di rumah adalah mempraktekkan menggambar atau melukis dengan media telapak tangan kita. Gambarlah sesuai dengan kreasimu masing-masing, begitu ya. Namun, sebelum kalian menggambar, kalian harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas gambar. Yang kedua, sediakanlah cat air. Dan yang ketiga, kalian harus menyediakan air bersih. Lalu, kalian harus melakukan beberapa tahapan untuk membuat gambar tersebut. Yang pertama, cucilah tanganmu sampai bersih. Kemudian, keringkanlah tanganmu itu. Setelah tangan kalian kering, kalian harus menyiapkan cat air. Ambillah cat air atau warna cat air yang kalian sukai. Jika sudah tercampur dengan rata, masukkanlah tangan kalian ke dalam cat air tersebut. Kemudian, tempelkanlah pada kertas gambar yang sudah kalian sediakan sebelumnya. Nah, berkreasilah dengan imajinasimu masing-masing ya. Lakukanlah pekerjaan tersebut bersama kedua orang tuamu. Anak-anak, setelah kalian tadi belajar menggambar menggunakan jari-jari tangan kalian, kalian harus mencuci tangan setelah kalian melakukan kegiatan tersebut ya, agar tangan kalian terhindar dari kuman-kuman. Lalu, bagaimanakah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudahkah kalian tahu? Jika kalian belum tahu, Bu Maida akan mengajarkannya kepada kalian. Yang pertama, kalian harus menyiapkan air yang bersih atau air yang mengalir. Yang kedua, kalian harus menyediakan sabun agar kita terhindar dari kuman-kuman.
Dan yang ketiga, lakukanlah tahapan-tahapan mencuci tangan yang akan Bu Maida praktekkan untuk kalian. Sudah siap anak-anak? Tentu sudah siap ya. Perhatikanlah dan cermati baik-baik apa yang akan Bu Maida lakukan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Seperti itu ya anak-anak. Yang pertama, kita harus menggosok mulai dari depan sampai bagian belakang. Kita gosok terus semuanya lalu dioles sabun. Kemudian yang kedua, kita menggosok sela-sela jari kita. Ya, pastikan semua mengenai sabun. Kemudian yang ketiga, kita harus menggosok juga kuku-kuku kita. Kuku-kuku kita, barangkali ada kuman-kuman yang bersarang pada kuku-kuku kita ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah buku-buku jari. Kita harus menggosoknya sampai bersih. Kemudian jangan lupa jempolnya juga harus kita gosok. Semuanya harus terkena sabun ya. Dan yang terakhir adalah pergelangan tangan. Gosoklah sampai bersih. Kemudian bilaslah dengan air yang bersih. Paham ya anak-anak? Tentu paham ya, karena kalian adalah anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang soleh dan solehah. Anak-anak, selain kita menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus merawat tubuh kita. Salah satu cara kita untuk merawat tubuh adalah memposisikan duduk dengan benar saat sedang belajar. Sekarang, cobalah kalian cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, terlihat Udin dan teman-temannya sedang duduk menerima pembelajaran di kelas. Lalu, menurut kalian, apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan posisi duduk yang baik saat sedang belajar? Benar sekali, posisi duduk Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka duduk dengan tegak. Kemudian mereka tidak terlalu membusungkan dada dan juga tidak terlalu membungkuk. Jadi kalian juga harus mempraktekkan pola duduk yang sama seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya saat sedang belajar. Mengerti ya anak-anak? Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara memegang pensil dengan benar. Anak-anak, sekarang Bu Maida akan mempraktekkan cara memegang pensil saat hendak menulis. Perhatikanlah baik-baik ya contoh yang akan Bu Maida berikan. Sekarang Bu Maida memegang sebuah spidol. Ya, memegang sebuah spidol. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memegang spidol ini dengan benar. Bukan seperti ini ya anak-anak. Bukan seperti ini memegangnya ya. Seperti ini adalah cara yang salah. Memegang seperti ini adalah cara yang salah. Begitu ya. Harus memegang spidol atau pensil dengan cara seperti ini. Ya. Ini adalah cara memegang pensil dengan benar.
kita akan lebih mudah dalam proses menulis. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara meletakkan buku dengan baik. Cara meletakkan buku dengan baik. Yang pertama, letakkanlah buku dengan hati-hati dan jangan sampai buku tersebut jatuh karena bisa merusak buku tersebut. Yang kedua, letakkanlah di meja dengan tegak, tidak boleh miring agar kita lebih mudah untuk membaca. Seperti itu ya anak-anak. Harus kalian praktekkan di rumah bersama kedua orang tuamu. Demikian materi yang bisa Bu Maida sampaikan hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang satu alat dan bahan dalam pembuatan finger painting. Yang kedua, kita telah belajar cara mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar. Yang ketiga, kita telah mempraktekkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Sekarang, tugasmu di rumah adalah praktekkanlah semua yang telah Bu Maida ajarkan bersama kedua orang tuamu. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri anak-anak. Dan juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Atika. Anak-anak, sekian materi yang bisa Bu Maida sampaikan. Semoga materi yang Bu Maida sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Bu Maida minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.